Oke, baik, dan selamat pagi teman sekalian kasih Tuhan semuanya. Kita ketemu lagi di hari Minggu, dan sebelum bergabung dengan semua jemaat jam 9 kita ada belajar ya. Jadi bagi yang mengikuti di YouTube yang mungkin jarang-jarang mendarat di grafik atau mendarat semua, untuk bersama-sama kita belajar di sini. Dan kalau Anda datang secara fisik, Anda bisa dapat lembaran kertasnya juga. Dan bagi Anda yang sudah hadir di sini, kita masih di Nabi Elia. Terakhir kita sampai di nomor berapa ini? Terakhir 4. Oke, terakhir 4. Sekarang masuk 5 ya. Oke, jadi coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja. Dan perikop tentang Elia ini banyak sekali, mulai dari pasal 17 dan seterusnya, yang tentu tidak mungkin kita baca semuanya. Tapi saya ajak kita lihat di sini. Coba kita lihat pasal 19 di sini ya. Saya ajak kita baca pasal 19. Dan saya akan bacakan untuk kita. Silakan perhatikan 1 Raja-Raja pasal 19 ini mengenai si Elia waktu dia dalam posisi yang lemah dalam hidupnya. Dia lari, tapi Tuhan menolong dia. Oke, demikian firman Tuhan. Ahab memberitahukan kepada Izebel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana dia membunuh semua nabi dengan pedang. Izebel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, apakah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sudah angin datanglah gempa, tapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sudah gempa datanglah api, tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah kepada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan kau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium biak. Oke, sampai sini dulu.
kita berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Yohanes kita berdoa. Baik, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu keselamatan jiwa kami. Tuhan, kesempatan ini kami mau belajar di firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati Pak Stephen agar dapat menyampaikan kebenaran kepada kami dan biarlah kami bertumbuh dalam kasih. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, jadi kita masih melacak apa yang dilakukan oleh seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan pada waktu itu, namanya adalah Nabi Elia, ini ya. Dan kita sudah melihat tentang Elia ini, dan terakhir kita membahas bagaimana dia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Itu yang terakhir kalau saya tidak salah. Jadi di Gunung Karmel ini ya. Gunung Karmel di mana dia melawan satu orang, melawan 850 nabi Baal plus Asyera, dan dia menang di situ. Dia menang kan. Jadi itu salah satu titik hebat dalam pelayanannya. Nah, yang tadi kita baca di 1 Raja-Raja 19 sebenarnya itu adalah kelanjutannya. Dan kita sudah singgung ini sedikit minggu lalu. Ya, kita melihat sepertinya ada suatu perbedaan yang sangat besar sekali di mana di Gunung Karmel Elia begitu berani, ya, dia satu orang melawan berapa? 850 ya, 850 dia begitu berani di sini. Tapi kita bertanya ini di pasal 18 ya. Kemudian di pasal 19 yang tadi kita baca, sepertinya seolah-olah kok dia takut melawan satu orang perempuan gitu. Ya, perempuan ya, ini perempuannya pakai mahkota. Ini si Isabel gitu. Isabel mau bunuh dia ketakutan gitu. Dia lari gitu ya. Nah, dan apa yang terjadi di sini? Ya, dan sebenarnya kita melihat sebenarnya kita ada singgung sedikit ini minggu lalu, yang terjadi adalah semacam kekecewaan sebenarnya di sini, atau suatu rasa kegagalan gitu ya. Rasa gagal dan sebagainya yang dialami oleh Elia karena dia berharap sebenarnya bahwa Israel yang waktu itu kepalanya adalah raja, yaitu siapa? Ahab gitu ya. Israel dan Ahab itu akan berbalik kepada Tuhan karena mereka sudah melihat demonstrasi nyata Tuhan itu berkuasa lebih daripada Baal, Asyera segala macam, karena mereka sudah bikin eksperimen gitu kan, atau bikin suatu pengujian ya, siapakah yang bisa menurunkan api ke atas korban. Dan 850 nabi Baal, mereka teriak-teriak sepanjang hari dari pagi sampai sore, tidak bisa ya, tapi Tuhan Yehova yang menurunkan api, sekalipun ini sudah dikasih air, dibasahi segala macam. Dan dalam euforia kemenangan Yehova, 850 ini bahkan dibunuh ya. Dibunuh sesuai dengan hukum Taurat, yaitu siapa yang mengajak menyembah kepada Allah asing harus dibunuh gitu. Dan Ahab ada di situ. Ahab menyaksikan semua itu. Dan termasuk ketika 850 nabi ini dibunuh, Ahab ada di situ. Padahal ini nabi-nabi istrinya, gitu kan? Jadi Elia sebenarnya punya suatu harapan ya, bahwa ini sepertinya sukses, gitu kan? Sukses, pelayanan saya sukses, saya berhasil untuk mungkin menobatkan Ahab, dia pikir, gitu ya, menobatkan Ahab, saya berhasil untuk menobatkan orang-orang Israel di sini, dan dia merasa cukup senang, tentunya bahagia. Ya, tetapi yang kita baca di awal pasal 19 ini, nah inilah kelemahan karakter Ahab. Waktu kita bahas Ahab kan kita ada singgung juga. Ahab ini orang yang dengan karakter sangat lemah. Jadi tergantung dia di lingkungan mana. Kalau dia lagi dekat-dekat sama si Elia, ya udah dia kayak agak rohani. Ya, dia dekat-dekat dengan Elia, dia agak rohani, agak iya benar ya Tuhan ya, Yehova ya, segala macam gitu kan. Tapi begitu dia diganti lingkungannya, yang misalnya dia balik lagi ke istrinya dan lain sebagainya, ya dia langsung jadi kayak melempem lagi begitu. Ya, dia juga oke saja dengan apa yang istrinya katakan ya, ya, jadi Ahab adalah tipikal orang yang pelin-pelan, tidak berani untuk berdiri untuk kebenaran. Dia adalah orang yang
mengikuti the flow, orang bilang gitu ya, mengikuti alurnya seperti apa, arusnya seperti apa. Dan kalau dia ada di tengah-tengah siapa, ya dia akan ya oke lah, dia senang dengan semua itu. Ya. Dan akhirnya ketika Ahab balik ke Izebel, bener lah, ya semuanya seperti mentah lagi, gitu. Semuanya seperti mentah lagi, dan Izebel mengancam Elia waktu itu. Wah, aku akan bunuh kamu seperti kamu bunuh 850 nabi ini. Ya. Dan Elia menjadi sadar bahwa ternyata si Ahab ini nggak bisa diharapkan juga. Ya. Ternyata yang pegang kendali bukan Ahab gitu, yang pegang kendali itu Izebel sebenarnya, gitu kan? Dan ternyata Israel tidak benar-benar berbalik kepada Tuhan juga. Ya. Dan suatu rasa kegagalan inilah yang menyebabkan dia depresi sebenarnya. Ya. Jadi dia depresi, dia mungkin menganggap bahwa ya kalau itu sia-sia. Apa yang saya lakukan percuma saja, ya, dan itu menyebabkan dia takut. Ya. Jadi ketika kita secara rohani tidak siap, ya, ketika secara rohani kita kita ada banyak ini hal di dalam diri kita, ya maka kita tidak siap untuk menghadapi tantangan di sini. Dan akhirnya dia lari. Gitu. Dan itu yang kita baca di pasal 19. Dan sebenarnya itu kita bahas di poin nomor 6 di sini ya. Tapi tadi kita sebenarnya poin nomor 5 belum ya? Belum. Ya, poin nomor 5 sebenarnya jadi ini kan tentang kehebatan pelayanannya di poin nomor 5 di sini. Nah, itu sebenarnya ada di ini ya, di pasal-pasal ini. Di pasal 1, 2 Raja-Raja 1. Dan itu adalah sesudah Ahab sebenarnya. Jadi karena poin 3 sampai 5 saya bicara soal kehebatan Elia dulu gitu. Baru nanti poin 6 sebenarnya kita bicara soal ketika dia sedang lemah. Tapi Ahab belakangan mati ya, kita tahu, kita sudah paham ceritanya. Ahab mati sesuai dengan nubuatnya Elia juga. Dan setelah Ahab itu kan dia digantikan oleh anaknya namanya Ahazia ya. Jadi di zaman Ahazia ini terjadi suatu insiden juga, mana Raja Ahazia sakit, ya. Dan Elia juga menubuatkan kamu akan mati. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 1 di situ. Dan Elia bilang Ahazia kamu akan mati, karena waktu Ahazia sakit dia nggak cari Tuhan, ya, dia kirim utusan ke untuk mencari Baal Zebub katanya di situ, ya. Yang sangat lucu sekali. Coba kita baca di sini. Ya. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Pada suatu hari Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria sehingga jatuh sakit. Nah, kok seseorang bisa jatuh dari terali ya? Ini kan bukan anak kecil ini, bukan balita. Sehingga banyak orang menafsirkan Ahazia mabuk-mabukan waktu itu. Ya, jadi dia mabuk-mabukan, dia jatuh dari terali gitu. Jatuh dari kamar atas lah mungkin. Jatuh ya sakit, waktu itu belum ada IGD ya. Nggak bisa langsung bawa dia CT scan apa yang sakit atau apa segala macam ya. Jadi dia berat ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kan dia kena di mana, apa di kepalanya kah, apa di mana ini kah. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan pesan, pergilah tanyakan kepada Baal Zebub ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Sangat menarik sekali. Jadi perhatikan bagaimana Ahazia ini anaknya Ahab, anaknya Izebel. Mereka sudah memasukkan penyembahan akan Baal, penyembahan akan Asyera. Tidak cukup sampai itu, malah Ahazia waktu sakitnya malah mencari Baal Zebub. Ya. Baal Zebub itu salah satu Allah Filistin, salah satu dewa Filistin. Sebenarnya secara literal artinya adalah Baal itu artinya Tuhan, ya, atau Tuhan. Baal itu artinya Tuhan dan Tuhan. Zebub itu adalah lalat. Gitu. Jadi ini adalah dewa lalat sebenarnya. Dewa lalat, bayangkan. Menukarkan Yehova Allah yang hidup dengan dewa lalat gitu. Ya kita bilang, aduh ya ini kacau sekali. Tapi kita bilang itu yang disembah oleh mereka waktu itu, oleh orang Filistin. Ahazia kirim orang ke Baal Zebub di situ, dan Elia cegat mereka. Dia bilang, ngapain kamu ini ke Baal Zebub ya? Enggak ada Tuhan di Israel. Dan kasih tahu raja yang ini, dia akan mati. Dia akan mati. Ya. Nah Ahazia nggak terima, divonis begitu. Nggak terima. Ini
dokter apa nih gitu kan, vonis gitu kan. Dan akhirnya Ahazia kirim 50 orang tangkap si Elia itu. Nah, Elia waktu itu duduk di atas mungkin semacam bukit atau apa ya. Elia duduk di atas ya, dan datanglah 50 gerombolan pertama mau tangkap dia. Hai abdi Allah, turun menghadap raja. Oh, Elia bilang, kalau benar aku abdi Allah, baiklah api dari langit menghanguskan kamu. Benar, api turun menghanguskan 50 orang. Yang kedua dikirim seperti itu juga. Kalau kau abdi Allah, turun. Ya, kalau aku abdi Allah, baiklah api turun. Habis juga 50. Nah, si Ahazia nggak tahu dia lagi sekarat apa kan, dia nggak peduli berapa banyak orang pun yang mati. Gitu. Dia kirim lagi 50 lagi, pokoknya tangkap sampai ketangkap lah orang ini. Gitu. Tapi pemimpin yang ketiga ini udah belajar, wah jangan saya jadi tumbal gitu kan. Ini ada raja gila yang lagi sakit ya, saya yang dikorbankan. Akhirnya dia dengan rendah hati datang kepada Elia kan. Tolong saya tidak mau ini gimana ya, biarlah nyawaku berharga di matamu katanya. Aku hanya disuruh ada tugas ini dari raja. Jadi kalau dia nggak tangkap, raja juga bisa hukum mati dia gitu. Ini repot juga, mau nggak mau pergi dihukum mati raja, mau nangkep Elia dihukum mati oleh Tuhan gitu. Wah ini repot gimana? Akhirnya dia datang, dia dengan rendah hati ngomong sama Elia, dan Elia bilang oke, dia lihat wah ini tentara yang satu ini, Tuhan bilang oke, pergi sama dia. Ya, dan Elia ketemu Ahazia dan memvonis dia mati di sini. Jadi itu poin nomor 5 kita. Salah satu mukjizat hebat lain yang dilakukan Elia adalah menurunkan api dari langit. Ya, menurunkan api dari langit. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa Tuhan melindungi para pelayannya. Ya, Tuhan melindungi para pelayannya. Tuhan mampu melindungi kita. Tuhan mampu melindungi kita. Dan tapi perlindungan Tuhan ini terserah Tuhan begitu. Terserah Tuhan. Jadi kita nggak boleh menuntut Tuhan kau harus lindungi aku dengan cara tertentu. Karena Tuhan punya program masing-masing untuk kita yang berbeda-beda. Tuhan punya kehendak berbeda-beda. 2 rasul pernah ditangkap oleh Herodes. Masih ingat? Satu namanya Yakobus, satu namanya Petrus. Ya, dua rasul ditangkap oleh Herodes di Kisah Para Rasul pasal 12. Yakobus dipenggal kepalanya, mati martir dia. Petrus Tuhan selamatkan dengan menggunakan malaikat. Walaupun Petrus sudah dijaga katanya dengan pasukan yang banyak, sampai polisinya hebat sekali ya, sampai diikat bersama dengan dia. Jadi kalau zaman sekarang itu di borgolnya bukan kayaknya di borgol ke polisi gitu. Mau lari kemana lagi gitu kan? Udah tidur bareng polisi aja udah gitu. Nah, tapi ternyata malaikat datang, lepaskan dia, semua prajuritnya tidur, Petrus lolos keluar. Nah, kita tidak bisa bertanya, Tuhan, kenapa engkau sampai kirim malaikatmu selamatkan Petrus sedemikian rupa, kok engkau tidak kirim malaikatmu selamatkan Yakobus? Padahal cuma selang beberapa hari doang gitu. Kenapa Tuhan selamatkan Petrus dengan mukjizat, kenapa Yakobus tidak? Ya karena ya Tuhan, sekali lagi, bukan kita yang mengendalikan Tuhan gitu. Beda, itu berarti kita yang mau jadi Allahnya gitu. Tuhan adalah penguasanya. Dia yang tahu, dia yang punya program, dia yang punya kehikmat dia, bahwa dia bisa dimuliakan dengan kematian Yakobus, dan dia bisa dimuliakan dengan diselamatkannya Petrus. Tapi apapun yang kita lalui, kita berkata, baiklah kita memuliakan Tuhan. Nah, jadi kita bisa mengalami kesusahan, dan Tuhan bisa tolong kita dengan berbagai cara. Tuhan bisa tolong kita dengan ajaib, Tuhan bisa tolong kita dengan kita tetap mengalami kesusahan itu, tapi Tuhan menyertai di dalam kesusahan. Nah, Tuhan ada banyak cara Tuhan menolong kita. Tapi satu hal yang harus kita jadikan pegangan adalah Tuhan mengizinkan ini supaya aku memuliakan Dia di dalam apa yang aku lalui. Nah, jadi ada orang yang memuliakan Tuhan dengan matinya, dengan penderitaannya. Ada orang yang memuliakan Tuhan dengan dia mengalami pertolongan ajaib yang Tuhan berikan kepada dia. Kita nggak boleh bilang, Tuhan, ya kenapa ya orang itu Engkau sembuhkan dari penyakit ya? Kok saya enggak misalnya? Kok ini enggak gitu kan? Ya kita
kita bilang nomor satu, semua orang kan ujung-ujungnya mati juga sebenarnya. Sebenarnya kita ujung-ujungnya semua mati, cuman kapan matinya itu terserah Tuhan. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mati. Artinya apakah kita mati memuliakan Tuhan? Dan bagaimana kita mau mati memuliakan Tuhan kalau kita tidak hidup memuliakan Tuhan? Jadi kita nggak usah mikirin mati dulu. Sekarang kita kan masih hidup. Marilah kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, ya, maka puji syukur ya. Nah, seperti Elia di sini. Ya, selama Tuhan bilang kamu belum akan mati. Ya, jadi selama lawan 850, lawan Isabel, mau ditangkap oleh si Ahazia segala macam, nggak ada yang berhasil. Karena Tuhan punya program untuk dia. Tuhan punya program apa? Program Tuhan untuk kita semua beda-beda. Nah, Tuhan punya rencana, tapi yang penting kita berkata, oke, hidup aku mau memuliakan Tuhan dalam semua itu. Ya. Nah, itu poin yang kelima. Ya, sepanjang hidup Elia, dia bergumul terus dengan orang Israel yang terpengaruh oleh penyembahan Baal. Sini ya, penyembahan Baal. Oke, masuk ke poin 6. Ini yang tadi kita singgung sebenarnya mengenai kelemahan Elia waktu dia lari dari Isabel. Ini ya. Walaupun Elia mendapatkan kemenangan besar di Karmel, tetapi kemudian dia jatuh pada suatu periode depresi ya, suatu periode depresi dalam pelayanan. Nah, sekali lagi kemungkinan depresi ini adalah karena dia merasa gagal. Ya, dia merasa gagal, dan ini salah satu hal yang bisa terjadi juga kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Ya, dimana ketika hasil sepertinya tidak terlalu bagus, tidak terlalu menjanjikan, ya, ke orang yang dimenangkan sedikit, ya, orang yang mau ikut kebenaran sedikit dan sebagainya, itu bisa menimbulkan suatu rasa putus asa. Ya. Nah, namun kita bisa belajar dari banyak tokoh di Alkitab, ya. Nuh berkhotbah entah berapa lama di situ dia berkhotbah, ya, dalam pemberita kebenaran. Tapi sampai pada akhirnya yang ikut dia naik bahtera itu ya cuma keluarganya doang. Gitu. Cuma keluarganya doang. Ya, apakah Nuh bisa dikatakan dia seorang yang gagal? Ya, enggak juga. Yang penting dia setia pada Tuhan. Ya. Nah, masalah orang lain ikut atau enggak ikut, ya kalau ikut bagus, kalau enggak ikut ya yang penting saya setia. Nah, kita bisa melihat ada banyak lagi yang lain. Yeremia, ya, yang sebagaikan suara yang sendirian, ya, di ketika Yerusalem dikepung dan lain sebagainya. Ya, nah Elia juga ya. Elia di sini membuat dia karena depresi, membuat dia takut terhadap ancaman Isabel. Ini ya, takut terhadap ancaman Isabel. Pelayan-pelayan Tuhan juga bisa mengalami keputusasaan. Antara lain hal-hal yang membuat Elia mengalami depresi, perasaan tadi sudah kita singgung ya, perasaan sendirian. Satu itu perasaan sendirian. Perasaan bahwa tidak ada lagi teman yang memperjuangkan hal yang sama bisa mendatangkan kelemahan. Nah, ini beberapa kali menjadi titik pembicaraan Elia di 1 Raja-Raja 19 yang tadi kita baca. Waktu Tuhan tanya dia, Elia, kamu ngapain di sini? Gitu kan? Dan apa jawab Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 14 misalnya? Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Mereka berusaha mencabut nyawaku. Jadi Elia merasa dia single fighter, Elia merasa dia sendirian, dia sangat putus asa mengenai itu. Ya, semua sudah mati, sekarang mereka mau bunuh aku juga. Padahal apakah benar Elia sendirian? Tidak. Walaupun memang dia tidak sering ketemu yang lain, tapi ingat beberapa waktu lalu kan dia baru ketemu dengan seorang namanya Obadya, kan? Ya, Obadya bilang dia sembunyikan berapa? 100 nabi Tuhan. Jadi sebenarnya ada yang lain, cuman mungkin Elia nggak ketemu mereka. Dan belakangan Tuhan bilang, aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah. Ya, jadi kita memang kadang-kadang kita juga merasa sendirian ya. Ya apalagi GBIA kan kecil kita. GBIA kecil ya, kadang-kadang kita merasa sendirian bahwa kok kita sangat sedikit ya orang yang seperti kita. Tapi nomor satu nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Ya. Nomor dua ya bisa jadi tetap masih ada orang yang cipta kebenaran di luar sana, yang Tuhan masih bimbing. Ya. Nah, tapi ini juga menjadi
suatu pelajaran juga sih bagi kita bahwa kita adalah orang manusia itu tidak diciptakan untuk sendirian memang. Ya, ini sudah Tuhan katakan dari awal waktu Tuhan ciptakan Adam kan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Dan itu bukan hanya dalam konteks pernikahan, ya walaupun itu dalam konteks pernikahan, tapi juga dalam konteks komunitas sebenarnya. Ya. Artinya Tuhan menginginkan supaya manusia itu punya komunitas. Apalagi orang percaya, orang percaya butuh komunitas. Oleh karena itu jemaat adalah suatu hal yang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Nah, kita ada puji syukur adanya GBA Grafe dan GBA lain di seluruh Indonesia. Ini adalah suatu berkat bagi yang dekat dengan GBA. Nah, saya sudah sering ya ketemu dengan teman-teman kita, bahkan anggota jemaat kita yang sedang di luar negeri, di mana tidak ada GBA begitu kan. Dan gereja-gereja yang ada dekat mereka itu yang udah nggak nyaman gitu. Ya, ada yang udah pakai rock and roll, ya. Ada yang pokoknya doktrinnya juga udah nggak jelas, ya pengkhotbahnya perempuan dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi mereka sering bilang, wah ini sangat rindu juga begitu. Jadi beda sekali gitu, ya beda sekali. Jadi ya memang Tuhan bilang, ketika kita dalam suatu komunitas, maka kita jauh lebih kuat. Ya, dan salah satu penyebab Elia seorang nabi yang luar biasa, gitu kan. Tapi kenapa dia ada periode dia lemah? Ya, karena dia merasa dia sendirian. Ya, dia merasa dia sendirian. Ya. Dan oleh karena itu ya bagi sesama anggota jemaat memang perlu juga sih saling apa ya, membangun hubungan, ya, saling memperhatikan. Jangan sampai ada jemaat kita yang merasa dia sendirian, gitu. Tidak ada yang peduli gitu ya. Oke, B, perasaan bahwa pelayanannya tidak membawa hasil, ya, tidak membawa hasil atau tidak membawa perubahan. Jika seseorang tidak melihat bahwa apa yang dia lakukan membawa dampak, ia akan mudah untuk putus asa. Nah, sekali lagi yang ini yang tadi kita bicarakan, ya dia merasa gagal, dia melihat kok Ahab nggak berubah, dan sebagainya. Dan C, sering juga dianalisis bahwa dia mengalami kelelahan fisik, ya, kelelahan fisik di sini. Ingat bahwa dia sempat adu lari sama kudanya Ahab di situ ya. Adu lari dengan kuda Ahab ya. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 46 di situ kan. Tangan Tuhan berkuasa atas Elia yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Jadi dari Karmel ke Yisrael itu jauh ya, itu berapa, saya lupa persis ya, berapa puluh kilometer kalau saya tidak salah. Ya, adu lari sama kuda berapa puluh kilometer itu udah lebih dari maraton ini. Ya. Ya, dia ada faktor kelelahan fisik juga mungkin. Dan kita tidak bisa menyangka bahwa manusia kita diciptakan itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu saling mempengaruhi. Kan ada pepatahnya ya, apa? Di dalam tubuh yang sehat gitu kan, ada jiwa yang sehat. Kan? Nah, sebenarnya berlaku juga sih, jiwa yang sehat juga membangun tubuh yang sehat sebenarnya, karena saling mempengaruhi. Ya. Saling mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa terlepas, kita punya tubuh ya, jasmani yang mempengaruhi jiwa kita. Jadi ketika tubuh kita lemah dan sebagainya, itu akan sangat gampang membuat kita depresi dan merasa nggak enak dan lain sebagainya. Ya. Roti dari Tuhan nih 2 kali makan 40 hari malam. Nah, habis itu ya Tuhan kuatkan dia secara fisik yang kita baca itu kan. Ya, akhirnya Tuhan suruh dia ke Gunung Horeb, tapi Tuhan kasih dia makanan ini, makanan malaikat ini. Sebenarnya Tuhan kasih dia makanan malaikat. Doanya harus sampai 2 kali gitu kan, dan kemudian dia jalan ke Gunung Horeb, tapi jalannya 40 hari 40 malam. Walaupun jarak dari Beersheba itu udah paling selatan dari Israel ya, sampai Gunung Horeb itu ratusan kilometer, tapi ditempuh dalam 40 hari 40 malam. Jadi pacingnya juga lumayan santai sebenarnya gitu ya. Jadi Tuhan kayak kasih dia liburan 40 hari 40 malam. Liburan 40 hari jalan ke Gunung Horeb gitu kan. Dan untuk menyegarkan dia di sini. Oke, poin nomor 7, Tuhan memulihkan Elia dengan beberapa cara yang tadi kita baca.
Satu, memberikan dia istirahat. Pertama ya, memberikan dia istirahat. Memang dia sudah 3,5 tahun itu dia dalam tekanan. Ingat, dia dicari-cari Ahab, ya. Dia sembunyi di Sungai Kerit, dia sembunyi di tempat janda di Sarfat. Jadi ada pressure ya, pressure mental. Ada banyak, kemudian dia mengalami ya pertarungan dengan ini, ya. Kemudian lomba lari dengan Ahab segala macam. Jadi banyak hal pressure pada dirinya. Tuhan kasih dia istirahat sebentar. Oke, kamu pergi ke Gunung Horeb, jalan kaki di sana 40 hari, ya. B, membuat Elia dekat dengan Tuhan, ya, mengingatkan kembali kepada Elia, sebenarnya apa sih kerjaan kamu, gitu kan? Apa sih kerjaan kamu? Kepada siapa kamu bertanggung jawab, gitu kan? Jadi kita baru merasa gagal, kita merasa gagal kalau kita gagal terhadap Tuhan sebenarnya. Kita benar-benar gagal kalau kita tidak setia kepada Tuhan, ya. Karena kita tidak perlu memberi pertanggung jawab. Ya. Elia bukan bertanggung jawab kepada Ahab. Elia bukan bertanggung jawab kepada Isabel. Elia bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Elia gagal atau tidak gagal itu bukan tanya Ahab, bukan tanya Israel. Sebenarnya masalah adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan suruh dia dekat lagi kepada dia, mengingatkan dia, kamu ini hambaku. Dan ya, yang penting bukan masalah apa hasil yang muncul, tapi apakah kau setia padaku atau tidak, setia melaksanakan firmanku atau tidak, ya. Oke, C, memperlihatkan kepada Elia pandangan Tuhan dan kedaulatannya, ya, pandangan Tuhan dan kedaulatannya. Jadi Elia merasa dia kecil, dia gagal, ya, tapi Tuhan memperlihatkan di Gunung Horeb itu Tuhan tidak terbatas kepada kelemahan-kelemahan Elia. Dan kita mungkin kecil, kita mungkin tidak punya daya, tapi Tuhan tidak terbatas pada kelemahan kita. Dan Tuhan kasih lihat itu di Gunung Horeb bahwa gampang sekali. Tuhan bisa bikin angin kuat yang membelah gunung, Tuhan bisa bikin gempa dengan api dan sebagainya. Itu gampang bagi Tuhan. Jadi kita perlu diingatkan kembali ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Kelemahan kita tidak membatasi Tuhan. Kekecilan kita sebagai manusia tidak berlaku bagi Tuhan, ya, dan Tuhan dia mampu melakukan apa saja, ya. Sekaligus ada pandangan Tuhan. Nah, yang sangat menarik di sini adalah saya sering analisa ini ya. Saya sudah beberapa kali khotbah dari satu Raja-Raja 19 di Kongres Fundamentalis atau kepada penginjil dan gembala yang lain. Ada satu hal yang menarik di sini kalau kita baca di pasal 19 ayat yang ke-11. Itu dikatakan di sini, lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Oke, jadi pertama angin ribut, angin badai. Tapi dikatakan bukan Tuhan, itu nggak ada Tuhan di situ. Sesudah angin datanglah gempa, tapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Jadi ini kan hal-hal yang luar biasa hebat. Angin besar, angin puting beliung, gempa. Ayat 12, sudah gempa datanglah api. Api juga kan, api ini identik juga dengan si Elia ini, karena dia turunkan api di sini, dia turunkan api di sini. Tapi katanya apa? Tapi Tuhan tidak ada dalam api itu, gitu kan. Jadi hal-hal yang hebat di sini, angin besar, gempa, api, tapi Tuhan tidak ada di situ katanya. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Nah, rupanya Tuhan menampakkan diri kepada Elia di dalam suara embusan yang lembut itu, ya. Atau kalau di TB1 apa, suara sepoi-sepoi yang masalah itu. Ah, ya, saya masih ingat. Di TB1 gitu nih, repotnya harus dipakai TB2. Tapi banyak kata-kata TB1 itu masih ada di kepala saya, ya. Suara sepoi-sepoi basah gitu ya. Ya, suara embusan yang lembut, suara sepoi-sepoi basah. Dan rupanya di situ Tuhan ini berbicara dengan Elia di situ. Dan kenapa Tuhan sengaja bikin seperti itu ya? Kenapa Tuhan enggak? Tuhan bisa saja. Gampang bagi Tuhan mau berbicara lewat badai. Badai-badai Tuhan ngomong gitu, gampang. Tuhan kalau mau seperti itu bisa. Atau Tuhan berbicara lewat gempa, atau Tuhan bicara lewat api, itu mudah. Tapi Tuhan memilih sengaja di sini berbicara kepada Elia justru dalam keheningan, dalam kelembutan, ya. Dan menurut saya, dalam analisa saya, ini mengingatkan Elia, karena dia kan merasa gagal.
Sudah dia lakukan berbagai mukjizat segala macam, kok gagal juga gitu kan. Dan Tuhan ingin ingatkan Elia dan juga kita bahwa Tuhan itu bukan hanya ada dalam hal-hal yang heboh gitu. Ya, kadang-kadang kita melihat begini, oh kalau misalnya ada kebangkitan rohani, ya, apalagi kalau ini kan, misalnya hamba Tuhan, saya khotbah lalu 50 orang bertobat, nah ini kerjaan Tuhan nyata, gitu kan? Atau wah ada mukjizat apa, nah inilah pekerjaan Tuhan nyata. Jadi kita manusia cenderung maunya ada sesuatu yang heboh gitu, yang wah seperti mencuat dan begitu prominent gitu. Oh inilah baru ini Tuhan. Padahal Tuhan bisa bekerja dalam hal yang kecil dan sehari-hari, ya kecil dan sehari-hari, dan kita tidak boleh merasa bahwa artinya gini, kalau kita secara pribadi ya, ketika kita sehari-hari kita doa pagi hari kepada Tuhan, ya kita harus tahu ya itu kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan juga, nggak perlu tunggu ada kilat apa gitu, baru ini Tuhan, gitu kan. Misalnya kita doa tiba-tiba gitu, wah Tuhan menjawab saya, gitu kan. Atau hal-hal, pokoknya kita cenderung manusia itu pengen hal-hal seperti itu, gitu. Nah, jadi kayak sesuatu yang wah gitu, baru wah inilah Tuhan. Nah, padahal enggak juga, Tuhan itu ada menyertai kita dalam keseharian kita, ya. Di dalam hal-hal yang sehari-hari ya, ketika kita bekerja ya kita mengucap syukur ya. Kadang-kadang saya berkendaraan naik motor atau apa ya, aduh ini ya, bahwa dan misalnya nggak terjadi apa-apa pun, kadang-kadang saya merenung sendiri betapa gampangnya terjadi kecelakaan sebenarnya, gitu kan. Nggak usah kita yang meleng, orang lain meleng aja kita bisa kena gitu. Tapi ternyata saya bisa dari titik A ke titik B, oh itu Tuhan menyertai. Walaupun tidak ada apa-apa yang spesial terjadi, ya justru karena tidak ada yang spesial terjadi itulah makanya Tuhan menyertai gitu. Kalau sampai ada yang spesial itu berarti udah, ini kita bilang seperti ada pepatah Chinese, pepatah Tionghoa itu kalau mau mengutukin orang adalah, gitu. Saya pernah dengar ya, kalau orang Tionghoa zaman dulu pengen mengutukin orang dan semoga kamu hidup di masa yang masa yang menarik gitu, menantang gitu. Jadi ide orang Tionghoa dulu itu hari yang indah itu adalah yang kalau nggak ada apa-apa yang menarik gitu, jadi kayak lewat-lewat aja gitu. Nah itu justru bagus gitu. Karena berarti tidak ada gejolak dan tidak ada gelombang apa gitu. Jadi kalau mau ngutukin orang ya moga-moga hari kamu jadi menarik gitu. Moga-moga hari kamu jadi menarik, artinya jadi banyak adventure, banyak masalah gitu ya. Dan ya kita bilang ya bahkan dalam keseharian kita pun ya Tuhan menyertai gitu. Dan maksud Tuhan ingin ingatkan Elia, oke, mungkin kamu nggak melihat orang berbondong-bondong bertobat, ya. Tetapi sebenarnya Tuhan bekerja kok gitu. Ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan ada dampaknya kok, walaupun mungkin tidak wah kelihatan, bang gitu kan. Tapi ada loh, ini pasti ada orang-orang yang dikuatkan oleh Elia. Ada orang-orang yang seperti Elisa dan sebagainya, seperti 100 orang nabi yang ditolong oleh Obadya. Mereka kan pasti dikuatkan juga oleh apa yang dilakukan oleh Elia dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak jor-joran dan wah-wahan dan seperti ada suatu revolusi terjadi di Israel begitu ya. Mungkin itu yang Elia mau gitu. Aku mau bikin suatu revolusi di Israel. Ahab harus diturunkan atau Isabel harus diturunkan. Baal harus dihancurkan dan sebagainya. Mungkin itu maunya Elia gitu. Ya. Nah, cuman oke, itu nggak kesampaian. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bukan berarti semua yang kamu lakukan itu nggak ada nilainya. Jadi, nah ini yang akhirnya di Tuhan ingin sampaikan kepada si Elia juga di sini. Oke, dan D memberikan Elia misi dan tujuan selanjutnya. Yang memberikan Elia misi dan tujuan selanjutnya. Ya, ketika kita berada dalam suatu situasi yang rendah dalam hidup kita, kadang-kadang cara terbaik untuk bangkit adalah berfokus ke depan. Ya, berfokus ke depan. Jadi ya udahlah, pokoknya apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Terlepas dari apa yang sudah menimpa saya dan lain sebagainya, tapi what's the next step aja gitu. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan, dan Tuhan kasih
langkah-langkah yang konkret bagi Elia. Oke Elia, aku kasih tugas sama kamu supaya kamu nggak terlalu banyak pikir, nggak terlalu banyak pusing-pusing lain sebagainya. Pokoknya ini ya, kamu lakukan ini dan ini gitu, ya. Dan ketika seseorang memiliki suatu sense of purpose ya, artinya suatu dia sudah punya, oke, saya jelas nih, saya harus apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tek ya, maka itu akan sangat membantu ya, sangat membantu karena dia sudah punya suatu oke, ini yang harus saya lakukan. Ya, suatu visi, suatu pandangan gitu kan. Nah, biasanya kalau orang yang depresi itu dia kayak apapun nggak jelas gitu kan, mau bikin apa dia nggak mau, kayak males juga semuanya, jadi kayak yang nggak jelas juga begitu, dia mau ngapain ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dikasih suatu misi dan dia setuju dengan misi itu, dia bisa bangkit, dia bisa oke, saya punya suatu hal yang harus saya lakukan, ini dan ini dan ini dan ini ya. Dan itu akan membantu dia. Oke, kita selesaikan saja karena tanggung sini ya. Dalam Yakobus 5 ayat 17-18 dikatakan bahwa Elia adalah manusia apa? Coba kita buka Yakobus 5. Ini di Perjanjian Baru, ini kesimpulan mengenai Elia. Yakobus itu habis Ibrani sebelum Petrus. Yakobus 5 ayat 17-18. Ya, kita baca ayatnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi kita jangan berpikir Elia ini kayak Superman. Dia manusia super nih, bisa turunin api dan sebagainya. Enggak, dia manusia biasa. Sama seperti kita, dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit turunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Oke, jadi vision kita, Elia adalah manusia biasa. Tapi rahasia Elia adalah bahwa dia apa? Berdoa. Dia berdoa. Nah, tapi berdoa ini berarti dia apa? Dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang dekat dengan Tuhan ya. Karena kita bukan bicara mengenai doa yang 1 kali 2 kali, tapi doa yang menjadi suatu gaya hidup ya. Doa yang menjadi suatu kebiasaan, doa yang terus ada dalam hidup seseorang ya. Bukan oh ya, hari Minggu barusan dikhotbahin doa, yaudah saya doa sesaat gitu kan. Terus besok-besoknya udah lupa lagi gitu kan. Tapi doa yang memang dia rutin berdoa dengan Tuhan. Dia orang yang hidupnya itu komunikasi terus dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa dengan Tuhan, kita meng-acknowledge ya, atau menegaskan bahwa Tuhan ada dan Tuhan berdampak dalam hidup kita. Dan kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita ya. Oke, dia tidak pernah berkompromi dan setia pada misinya. Saudara Elia, dia tidak pernah kompromi, setia pada misinya. Poin nomor 9, pada akhirnya Elia menjadi pribadi yang unik karena tidak mengalami kematian. Nah, sebenarnya ini kita bisa bahas lebih panjang lagi. Ya mungkin minggu depan kita bahas sedikit lagi dari ini ya. Ya kita stop sampai sini dulu. Nanti mengenai Elia nggak mati kita bahas minggu depan. Nah itu bisa panjang. Oke ya. Kita tutup dalam doa. Dan saya minta saudara Reinhard kita nonton. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, berkat-Mu selama hidup kami dan juga keselamatan yang Engkau karuniakan kepada kami ya Bapa. Dan kami sungguh bersukacita pagi ini kami boleh berkumpul, kami boleh belajar firman-Mu, dan sebentar kami akan kumpul berjemaat. Engkau yang kiranya berkati setiap diaken yang melayani, gembala yang melayani, dan kiranya kami boleh semakin mengerti kebenaran-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke.